Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang rawuh kathah, tapi ingkang jawab salam kula sekedhik, kula ulangi, semoga yang menjawab salam saya rezekinya lancar semua, bisa haji dan umroh, hutang dan cicilannya cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini yang saya kira banyak cicilannya itu para ustadz, ternyata dosen gesami, Pak. Yang sangat saya muliakan Sohibul Bait, tuan rumah Pak Rektor Dr. Fathul Anam dan jajaran Rektorat Unusida yang sangat kami banggakan, Ibu Dewan kita, Ibu Ani Maslahah, dan semoga sesuai namanya selalu memberi maslahat untuk NU, untuk khususnya kita semuanya. Alhamdulillah. Bapak Ibu dosen dan semua yang hadir, pertama ini adalah sowan saya yang pertama ke Unusida, sudah sering mendengar dan alhamdulillah sudah tahu sendiri hari ini. Dan yang kedua yang perlu garis bawahi, saya sebenarnya tidak viral-viral betul, cuma di FB memang centang biru. Tetapi sebenarnya ada yang lebih saya inginkan daripada centang biru, yaitu tenda biru. Boten, maksudnya untuk anak saya nanti nih. Kita akan mengkaji pertama soal beberapa amaliyah kita orang NU yang mulai Sya'ban sampai Ramadan, bahkan dalam beberapa amaliyah yang lain. Pertama, Sayyidah Aisyah kalau berada di bulan Sya'ban, beliau mengqadha puasanya. Tapi kalau yakin kalau panjenengan semua dosen ataupun pengurus NU insyaallah aman niki untuk mungkin anak kita yang masih punya 2-3 hari untuk mengqadha. Kemudian kenapa di bulan Sya'ban ini khususnya kita sejak di pesantren ada mulai pemberian dorongan dari guru-guru kita terkait dengan persiapan beramal sebanyak mungkin di bulan Ramadan. Karena dalam riwayat yang kita terima, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau berkata, "Kana Sya'ban kal muqaddimati li Ramadan." Sya'ban itu pintu masuk menuju Ramadan. Maka apa yang disyariatkan di bulan Ramadan juga dianjurkan untuk diamalkan sejak Sya'ban ini. Ibaratnya kita ini di bulan Sya'ban sedang memanaskan mesin, sedang warming up kata orang sana, karena saya maklum tidak sampai kuliah dan tidak sampai selesai, karena dulu saya lahir di lulusan pesantren itu ketika ijazah pesantren belum diakui. Alhamdulillah sekarang Ma'had Ali dan juga ijazah mu'addalah luar biasa. Jadi sekali lagi ini kemudian kita mengawali agar nanti selama ibadah Ramadan menjadi terbiasa. Kemudian ini diantara yang kemudian mulai menyentuh sisi dari megangan kita, meskipun nanti ada substansi dari megangan itu ada di belakang. Setidaknya begini, kata sahabat Anas, dulu para sahabat kalau sudah berjumpa dengan bulan Sya'ban, mereka ini sudah mulai dekat dengan Quran, karena nanti tadarus, maka sudah mulai pembiasaannya di bulan Sya'ban ini. Lalu yang memiliki zakat, apakah zakat harta ataupun zakat profesi, zakat perniagaan, peternakan, itu dikeluarkan hari ini agar membantu orang fakir miskin supaya mereka tidak kesulitan nanti apa yang akan mau dibuat jadikan buka puasa ataukah sahur. Jadi sekali lagi di sini sampun ada bagian dari yang hendak kita berikan kepada orang-orang yang miskin. Fahimtum? Wah, ini berarti menunjukkan kalau orang-orang pesantren sudah betul-betul ada di kampus. Saya pernah ada curhatan salah satu dekan di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pak Dekan setelah melihat di Surabaya Sidoarjo, kampus NU, rumah sakit NU dan lain sebagainya, Bapak Dekan ini sempat berkata begini,
Ayolah Muhammadiyah dan NU kembali ke baraknya masing-masing. NU cukup ngurusi pesantren, tidak usah ngurusi kampus sama rumah sakit. Karena apa? Mulai seperti ada di sini kampus sudah. Dan di sini pengaruh sekali. Di Surabaya itu luar biasa pengaruhnya. Yang kemudian mereka tahu kalau di NU itu ada kampus yang bagus, mereka sudah tidak menyeberang lagi ke kampus yang lain. Sehingga kemudian kita disuruh kembali ke habitat. Padahal habitat kita juga sama ya. Di kampus ini juga bagian dari habitat kita. Karena di dalamnya ada pendidikan dan di situ unsur nilai agamanya memang betul-betul ada. Kok agak tegang semuanya niki nopo niki? Nopo keranten kula medeni? Saya sudah menyiapkan materi supaya dalam kajian kita panjenengan tidak fokus melihat wajah saya terus. Sebab terus terang saya akui, saya ini tidak memiliki baby face. Kulo niki baby shark, medeni. Rada gak penak didelok niku. Kemudian niki Rajab, Sya'ban dan Ramadan sampun populer niki. Yang nanti sebenarnya berada legalitas itu adalah ketika ru'yah nanti. Jadi insya Allah hari Rabu, tapi hampir semua sepakat. Baik ahli ru'yah dari NU, ataupun ahli hisab, tapi ini ahli hisab yang dari Muhammadiyah. Kalau ahli hisabnya orang NU niku tasik ngeten masalah ahli hisabnya nih. Tasik hisab ngeten nih, minar roki'in. Orang-orang perokok niku kan. Jadi saat itu ada sahabat yang kemudian saling berupaya mencari hilal. Makanya teman-teman kita yang di Lajnah Falakiyah, mereka menyebut khusus menjelang Ramadan sama Hari Raya sebagai tim pemburu hilal. Saat itu sebagai parodinya tim pemburu hantu. Jadi ini pemburu hilal nih. Dan alhamdulillah di Sidoarjo sangat aktif sekali ketika melakukan pencarian hilal. Saat itu kata Ibnu Umar, saya berhasil melihat. Lalu beliau lapor ke Rasulullah. Lapor itu namanya ikhbar. Nah, hari ini hampir semua cabang-cabang NU yang punya Lajnah Falakiyah, mereka sudah mempersiapkan. Nuhun sewu nggih. Mohon maaf, jangan salah persepsi. Jangan dikira Muhammadiyah yang sudah bisa mengumumkan lebih awal Ramadan dan Hari Raya lebih maju dari kita di pesantren. Tidak betul itu. Ilmu falak hisab di pesantren itu sudah diajarkan sejak tahun 60-an. Jadi mengumumkan hari raya tanggal berapa itu bagi orang pesantren bukan sesuatu yang menakjubkan itu. Lawang ilmu berkaitan dengan gerhana 2025 sudah ketemu kok. Cuma di kita kan tidak diumumkan. Nah, mereka yang mengumumkan itu seolah paling maju. Di pesantren pun dangun nih pun. Saking dangunnya mereka tidak merasa paling baru dengan ilmu hisab. Buktinya apa? Buktinya NU di setiap kabupaten kota ada Lajnah Falakiyah. Yang belum tentu di organisasi lain ada. Belum tentu. Bahkan niki di beberapa MWC kecamatan sudah ada niku Lajnah Falakiyahnya niku. Berarti kan supply niki kelebihan ahli falak hisab. Karena di NU terlalu banyak ahli falak hisab dan mereka tidak terpakai di lembaga, akhirnya nggih rada enten sing dukun-dukun titik ngoten niku nggih dengan ilmu hisabnya niku. Nggih sing napa namine mulai main napa namine ramalan-ramalan, tapi nggih ramalan-ramalan ingkang syar'i ngoten lah enten kitabe. Nah, lalu Nabi menetapkan itu namanya isbat. Jadi yang berlaku di negara kita ketika semua sudah diambil sumpah oleh Kemenak, lalu melapor ke pusat itu, lalu hari ini Gus Menteri misalnya mengumumkan, alurnya sudah sesuai dengan riwayat hadis ini. Kemudian niki adalah ru'yatul hilal. Jadi kita yang tidak punya keahlian cukup menunggu saja. Sebab hilal niku bentuknya kecil, rumit, dan kemudian tidak semua orang bisa melihat. Alhamdulillah di Jawa Timur ini yang paling sering itu di Gresik, Condrodipo. Padahal di Al-Akbar itu ada menara tertinggi, tapi tidak pernah berhasil. Ada apartemen tertinggi di Mulyosari, juga tidak berhasil. Apa faktornya?
Faktornya adalah objek penglihatannya. Surabaya ke arah barat niku sudah terlalu banyak pabrik, sudah terlalu banyak cahaya, sudah terlalu banyak macam-macam yang ada di sekitar hilal itu sehingga hampir sulit. Lah bahkan kok masih ada yang mencari di masjid di Kenjeran. Akhirnya kalau di Kenjeran bukan ru'yatul hilal, tetapi ru'yah yang lain, yang di pantai atau yang lainnya. Keranten memang tambah tidak memungkinkan karena lebih rendah tempatnya. Kemudian lah niki mulai masuk ke acara megengan. Megengan yang dilakukan oleh warga NU itu adalah ziarah ke makam orang tua menjelang hari raya, menjelang puasa. Rumah saya di Keputih, makanya saya berada di Keputih berusaha untuk memakai baju putih, kopiah putih. Tapi orangnya dari dulu ndak putih-putih, jadi empun bawaan nih. Jadi di makam Keputih niku 2 hari, 3 hari atau bahkan 1 niku penuh niku. Penuh. Dan untungnya nih, uniknya di Surabaya niki orang yang ziarah masih bisa baca Quran. Berarti NU-nya masih kuat. Kalau di Jakarta niku sampun enten jasa tukang baca Yasin niku. Nek jenengan ningali niku nggih. Jadi ada yang sudah siap-siap niku, pokoknya bisa baca Quran, pakai songkok begini lalu surbanan. Niku pun napa namanya? Ya mungkin sesekali lah panjenengan di antara kita yang di sini kalau lagi nganggur-nganggur menjelang Ramadan niku nyoba ke Jakarta nggih. Kula enten surban nek 5 mawon kan wonten kula nggih. Agar bisa dipakai supaya tahu pengalamannya nggih. Lowongan betul, musiman tapi niki ndak tiap bulan nggih. Nah, kula kali panjenengan terkait dengan ziarah ke makam orang tua niku dalili sampun wonten ada sekian banyak riwayat. Memang Nabi tidak mengkhususkan ziarah niku di bulan Sya'ban, tapi andaikan kula kali panjenengan berziarah di bulan Sya'ban boten masalah. Sebab sekali lagi ada sekian banyak anjuran berziarah ke makam orang tua. Fahimtum? Fahimna. Ini coba kita belajar tasrifan lagi tentang fahimtum. Kalau ada kalimat antum diganti na. Fahimtum, Falestitum, Palestina, Filipintum, Filipina, Argentum, Argentina. Ibu-ibu bisa jawab karena memang Piala Dunia dijuarai oleh Argentina. Barcelontum, Barcelona. Maimontum, pundi Mbak Maimuna. Enten apa boten Bu dosen Maimuna ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian nyekar. Nah niki yang menjadi salah satu substansi juga orang di lingkungan kita niku nyekar. Nyekar niku diambil dari kata sekar. Sekar niku artinya bunga, kembang. Kulo kali panjenengan yang datang ke kuburan dengan membawa bunga lalu kemudian nyekar diletakkan di atas kubur. Dalil yang dijadikan pedoman oleh para ulama kita adalah riwayat Bukhari Muslim niki. Ketika Nabi melewati sebuah makam lalu Nabi diberitahu tentang kedua keadaan kuburan yang sedang mendapatkan siksa. Lalu kemudian Nabi mengambil satu pelepah kurma lalu Nabi membelahnya. Nabi menancap di masing-masing kubur. Setelah ditanya Nabi, kenapa engkau melakukan itu? Nabi menjawab, semoga kuburan ini selama pelepah kurma belum mengering, Allah meringankan siksa yang ada di kuburnya. Makanya hampir di Indonesia seluruh makam niku pasti enten yang namanya tumbuh-tumbuhan niku. Pasti wonten. Cuma ndak bisa, itu kan di Mekah pakai kurma. Kalau di sini kan yang mirip-mirip misalnya kelopo nggih kekeden, Pak nggih. Jadi kalau kelopo nggih cari di tempat yang lain mawon nggih. Ini yang diambil substansinya oleh para ulama itu bukan pohonnya tetapi tanamannya. Tanamannya yang belum mengering niku yang kemudian diletakkan. Kenapa kok bisa? Pak dosen kalau ningali niku kok benten nggih. Langsung tertuju, bukan ke kuburannya nggih. Kula nggih mikir-mikir wau golek niki ten Google niku.
Hafal nih Bapak-bapak. Kulo kali panjenengan kenapa kok Nabi tadi meletakkan tangkai, kalau kita hari ini meletakkan bunga dan sejenis tumbuh-tumbuhan itu, kata Imam Ibnu Hajar, sebab di Quran niku sampun dijelaskan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di atas langit dan bumi ini bertasbih kepada Allah. Maka dengan tasbih itulah yang kemudian mendinginkan keadaan di alam kubur. Kalau kembang yang hanya makhluk mati saja dapat mendinginkan, apalagi bacaan Quran dari seorang anak, bacaan Quran dari keluarganya. Ini yang kemudian dijadikan dalil, namanya qiyas aulawi atau analog yang bersifat aulawi, apalagi begitu, yang kemudian dapat meringankan terhadap keadaan di alam kubur. Loh, kalau tidak dapat siksa di alam kubur masih dibacakan Quran, berarti ditambah nikmatnya di alam kuburnya. Jelas tum? Maksud saya sudah jelas apa belum? Okay. Kemudian niki tentang substansi kita megengan. Megengan itu, tapi kalau di sini kan cuma seremoni namanya saja megengan. Buktinya panjenengan kan tidak bawa berkat untuk diberikan ke orang-orang. Oh sampun nggih. Oh nggih. Maksudnya tidak bawa sendiri-sendiri kan, tapi diberikan oleh kampus nek niku. Megengan niku bagian dalam rangka doa dengan bersedekah makanan yang ditujukan pahalanya untuk keluarga. Kalau itu yang dilakukan oleh kita, maka substansinya sudah diamalkan oleh Nabi. Di hadis ini kata Sayyidah Aisyah, Nabi kalau menyembelih kambing, Nabi berkata, arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Hantarkan daging-daging kambing ini ke teman-temannya Khadijah. Ini bahasa Arabnya panjang, as-sadaqah anil mayyit bit ta'am. Sedekah atas nama orang yang sudah wafat dalam bentuk daharan, dalam bentuk makanan. Karena terlalu panjang di Jawa niki disingkat nopo? Berkat. Jadi berkat megengan niku bentuk sedekah yang kemudian ada doa yang pahalanya oleh Allah agar diberikan kepada keluarga yang sudah wafat ya, dan yang sudah berada di alam kubur. Jadi sekali lagi, lalu kata Aisyah, saya marahi Nabi. Karena kata Sayyidah Aisyah, Nabi sering coro jawane nggih. Nabi sing jenengan eling kok sing tuwa mawon. Jelas kira-kira begitu. Nabi dawuh Aisyah, saya sudah sangat mencintai Khadijah meskipun sudah wafat. Berarti di antara kecintaan kita kepada almarhum di Jawa, di kalangan pesantren, enten namine ngaholi keluarga. Sebab nopo, hampir semua kita yang mencintai orang tua, kakek, nenek, niku ngaholi niku. Bersedekah dalam bentuk makanan, cuma megengan niku dilakukan bersama-sama. Kalau hol kan piambak-piambak, yang mampu-mampu mawon. Yang tidak mampu beda. Kalau yang mampu niku misalnya dengan soto nggih benar-benar soto. Kalau yang tidak mampu nggih soto tapi boten asli. Napa wonten? Wonten napa? Mi soto ngoten niku nggih. Mi soto niku kan mambunya nggih mambu soto, dicicipi rasanya nggih rasa soto, tapi barang diudek ndak ada yang namanya daging niku, Pak. Wong 3.000, Pak. Mi rendang barang mboten enten niku dagingnya, tapi boleh untuk disedekahkan. Sekali lagi niki yang namanya kinten-kinten, kalau Sayyidah Aisyah niku masih muda napa sampun sepuh? Masih muda. Kalau di NU, perempuan muda dengan yang sudah tua, ormasnya atau banomnya sami napa boten? Boten sami. Kalau muslimat ten bundi, sing sepuh-sepuh muslimat, sing nom-nom. Kalau yang paling muda IPPNU, nek sing pun rodok sedengan ten fatayat. Bedane fatayat kali muslimat napa? Ada sebagian anggota muslimat niku yang seragamnya masih pakai seragaman fatayat. Kalau seragam masih bisa yang kemudian dipakai yang lain. Tapi yang tidak bisa dibohongi niku isinya tas.
Kalau yang dibawa ibu-ibu mbak-mbak niku isinya adalah Rexona berarti tasik fatayat. Tapi kalau isinya Remason berarti nopo leres yang disampaikan Bu Dewan niku wau. Pun enten balsemi. Jadi Rexona sama Remason atau kalau fatayat. Tapi kecuali niku candaan niki pernah saya sampaikan. Pernah saya sampaikan di sebuah grup ada Mbak Yeni. Mbak Yeni niku kemudian menampilkan teman-temannya yang sudah muslimat, seragamnya muslimat, tasih muda-muda. Kata beliau, enggak betul Ustaz Ma'ruf, ini teman saya yang di muslimat, parfumnya sudah Bulgari semua. Niku kalau betul semua. Wah, niku pengecualian niku neng, kalau ngoten niku pengecualian kalau itu. Kalau seperti neng Yeni pengecualian niku pun. Muslimat Jakarta. Nek Sidoarjo insyaallah nek boten minyak wangi nggih minyak angin ngoten mawon lah. Kalau tidak dibawa ke salon kecantikan nggih salon lepas. Kan nggih mirip-mirip. Allahumma sholli ala Muhammad. Intinya nopo yang kula kali panjenengan sudah kita amalkan dan itu kita terima dari guru-guru kita. Meskipun hari ini dituduh bid'ah, betul nusa ngreken. Sebab ternyata apa yang telah diwariskan oleh para kiai, yang telah diwariskan oleh guru-guru kita, enten riwayatnya. Cuma sayangnya saudara-saudara kita dari Salafi, dari yang lain itu tidak pernah menampilkan niki. Yang mereka hafal niku hadisnya cuma satu, kullu bid'atin dolala, kullu bid'atin dolala, tan pundi-pundi kullu bid'atin dolala mawon. Terus sekali lagi, yang perlu kita fahami hari ini, kita tidak sedang berhadapan dengan orang pinter, tapi ku minter, Pak. Kalau orang pinter kita sugui dalil, dia bisa faham. Lah sing ku minter niki sing angil. Kita sodorkan berbagai dalil pun kalau mereka sudah tidak mau dengan kita, maka tidak akan pernah selamanya mereka menerima terhadap dalil apa yang telah kita amalkan. Saking kulo cekap semanten karena berakhirnya sesi kulo niki sampun wonten tanda-tandanya. Nopo tanda-tandanya sikil kulo gringgingen. Nah, nempun gringgingen berarti sami kali sing remason ngoten niku wau. Dari saya cukup sekian niki. Nopo tasik perlu tanya jawab, nopo sampun cekap. Mohon izin Ustadz mau bertanya, kalau misalkan itu kan kebetulan membahas mengenai ziarah kubur. Nah, kebetulan kan saya kan juga memiliki ibu yang sudah meninggal. Nah, kan di rumah saya tuh kan yang rumah orang tua kan kosong. Nah, orang-orang sekitar tuh kalau misalkan melihat rumah kosong tuh setiap hari Kamis katanya nanti yang meninggal tuh pulang ke rumah. Nah, rumahnya kok nggak ditempatin, nanti yang kasihan yang meninggal nanti pulang ke rumah nggak ada orang. Nah, seperti itu Ustaz ya. Nah, itu saya tuh masih kayak galau, masa iya sih di rumah gak ada orang terus nanti yang datang mencari yang iya kok gak ada yang mendoakan gitu. Padahal kan kita sudah datang ke kuburannya untuk berdoa, meskipun gak datang ke kuburan kan bisa dimanapun Ustadz kalau misalkan berdoa itu. Nah, apakah itu benar adanya? Matur nuwun, terima kasih banyak. Matur nuwun. Betul di masyarakat kita itu ada semacam apa namanya anggapan nggih leres bahkan sampun enten syairnya saben malam Jumat. Oh niku apal sedaya niku. Berarti niki sarkup niki nggih sarjana kuburan niki. Apakah betul? Tetes ngeten. Pertama yang perlu kita fahami terkait dengan orang mati niku nggih. Jadi orang mati niku kan terpisahnya ruh dari jasad. Jadi ketika meninggal, ruh niku kan diambil nggih, dibawa oleh malaikat, maka tinggal jasad. Ketika tinggal jasad itu, dia tidak punya nama. Ruhnya masih disemayamkan, jasadnya nggih. Jasadnya masih jenazahnya masih dimandikan, jenazahnya sudah dibawa. Niku disebut jasad. Karena memang ini ndak ada ruh, tinggal casingnya. Baru ten hadis niki ketika jasad niku masuk ke liang lahat, kali Allah
ruh itu dikembalikan, plek petuk di dalam kuburnya, sehingga kuburan itu punya nama. Haji Marsidin misalnya, mungkin tidak ada di sini. Okay? Kalau ada Haji Marsidin khawatir protes. Saya masih hidup misalnya. Okay? Jadi sekali lagi, yang di alam kubur hari ini kita temui itu karena memang ruh dengan jasad sudah ketemu. Sama ketika hidup, ruh dan jasadnya ada, dia memiliki nama yang sama. Ketika proses berpisah, disebut mayat. Ya, disebut mayat, disebut macam-macam pun. Ya, kemudian niki kehidupan di alam kubur. Dan hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Ibnu Hibban, Nabi menyebut di alam kubur itu Allah jadikan di antara taman-taman surga. Kuburnya dilebarkan 70 hasta, diberi sinar seperti malam purnama. Terus panjenengan kalau malam-malam ke Taman Sidoarjo, ke Taman Alun-Alun, kalau ditanya temannya, "Lho Pak, sampean kok sering-sering nang kene?" "Enggih latihan." Sebab di alam kubur mirip niku. Mirip enten tamane rada ombo 70 hasta, enten cahayane. Kemudian di hadis lain niki Imam Bukhari meriwayatkan dua ruh niku bisa saling bertemu di alam kubur. Meskipun ketika di dunia tidak pernah saling kenal. Jadi ketika dikuburkan di dekatnya, maka kemudian akan saling kenal di sana. Kulo percaya ada hadisnya, bukan karena pengalaman. Sebab kulo dereng kulo. Dan kulo tidak mau membuktikan dulu, kecuali kalau jenengan kerso nggih monggo. Saya tidak menghalang-halangi. Niki malih bukti dalil bahwa di alam kubur niku ada kehidupan. Nabi menyuruh, kalau kalian ngafani orang yang mati, maka baguskan kain kafannya. Kenapa? Karena dengan kain kafan itu mayit di alam kubur berkunjung ke kuburan yang lain. Dan nanti hari kiamat dibangkitkan dengan kain kafan itu. Makanya kalau kain kafannya niku awut-awutan, nopo malih enten tembelane dengan kain batik, niku kali jenazah yang lain dibilangi, "Sopo modene peno iku? Kok ora karuan?" Makanya alhamdulillah di Surabaya niku sampun enten sertifikasi mutin. Keleresan kulo yang memberi pelatihan ke mutin-mutin se-Surabaya. Nah, kemudian niki mayit ketika diziarahi oleh keluarganya, ketika keluarganya datang berziarah, mayit niku semerep. Oh, ini anak saya, ini cucu saya. Dia mengenali. Dia mengenali, bahkan dalam riwayat yang lain, mayit itu senang ketika dikunjungi. Jadi semerep niku. Mangkane leres wau niku ketika kula kali panjenengan dengan menziarahi atau mendoakan dari jauh. Niku sebenarnya sampun kemudian sampun napa namanya, sampun tercukupi rasa kecintaan orang tua terhadap anaknya. Kemudian lah niki, apakah betul kalau di malam Jumat itu ada ruh yang bisa keluar pulang ke rumah? Menurut fatwanya Imam Romli, niku bisa. Tetapi ulama yang lain menentang, ulama yang lain tidak sependapat. Cuma yang didatangi oleh ruhnya niku tidak hanya dia melihat rumahnya, tetapi dari anaknya. Sebab yang di niku adalah rumah dan keluarga. Kalau keluarganya sudah pindah semua, niku yang kemudian akan semacam dipantau ngoten niku adalah keluarganya, bukan rumahnya. Kalau rumahnya sudah dijual, rumahnya sudah diwakafkan, niku orang yang sudah di alam kubur sudah terhenti, sudah terputus niku. Tetapi dengan doa anaknya belum pernah terputus. Jadi sekali lagi ten mriki yang difatwakan oleh Imam Ar-Romli bahwa ruh yang kemudian bisa pulang niku sekali lagi yang dikunjungi bukan rumah tapi keluarganya. Faktor utamanya adalah faktor keluarga. Cuma mereka ini sudah ada dimensi alam ruh. Tidak bisa mereka kemudian muncul di alam nyata, tidak bisa. Jadi panjenengan misalnya malam Jumat setelah tahlilan, lalu di dapur niku ada piring pecah klontang, oh bapak teko, niku sanes niku. Niku kok kucing golek karen-karen iwak pindang niku. Ternyata ampun ditelasno kali jamaah.
Akhirnya niku sing pecah. Cuma sekali lagi kalau panjenengan pernah mendengar ada salah satu ustadz kita namanya Buya Yahya dari Cirebon. Beliau niku sangat menentang dan tidak percaya, tapi secara kultur beliau sama dengan kita. Karena Buya Yahya niki alumni Pondok Dalwa Bangil. Secara kultur sama dengan kita, nggih tahlilan, nggih ziarah kubur. Cuma kalau secara dunia mayanya memang beliau niku aktif di GL nggih, garis lurus. Kulo nggih sami ten GL, cuma nek kulo garis lucu ngoten mawon lah nggih. Mboten lurus-lurus nemen nggih. Terus sekali lagi niku hanya persoalan anu mawon, persoalan nggih tidak terlalu berat, yang terpenting panjenengan percatos monggo, enten ulama yang memfatwakan, ndak percaya juga ndak apa-apa karena memang ndak bisa secara konkret dalil hadis niku sing secara terang boten enten, cuma pendapat pribadi Imam Ar-Romli. Yang terakhir supados panjenengan terus pun cara kemudian apa namanya ini terkait dengan supaya tahu dalil ini, dalil itu dan seterusnya. Niki teman-teman di Aswaja Center niku sampun membuatkan semacam aplikasi nggih, aplikasi namanya aplikasi Ma'ruf Khazin, tapi niki tasik sebatas di Play Store. Maka panjenengan yang sudah pakai iOS, pakai iPhone nggih, berarti kalangan NU kelas elit nggih, niki sing ngandap-ngandap mawon niku di napa namanya di Play Store sampun wonten namanya aplikasi Ma'ruf Khazin. Cuma fotonya sampun diedit nggih sanes foto niki. Nek foto niki napa namanya nggih niku wau boten baby face. Niki ten aplikasi niku ada sekian banyak dalil talqin, dalil tahlil, termasuk megengan niki enten dalil maulid niku nopo, dalil nisu Sya'ban nopo lan sak piturutipun. Yang aneh niki nggih. Yang aneh niku yang mendownload niku memang yang paling banyak dari Indonesia 5.000 lebih. Yang aneh niki dari India. Kok bisa dari India niku mendownload ada sekitar 30 orang. Maka analisa teman-teman kami di Aswaja Center, kemungkinan Google niku salah mengidentifikasi. Karena tidak semua nama Khan itu adalah dari India. Di Indonesia banyak, enten Pak Subhan, nggih. Enten malih Cak Sulkhan, niku kan nggih wong India, wong Indonesia niku. Termasuk kiai kita, Kiai Ali Mas Khan. Niku nggih pancen ganteng beliau, beda kali awak dhewe niku. Saking kula pindah malih cekap semanten wonten kalepatan nyuwun ageng pangapunten, kula wangsulaken kepada para kiai dan para pimpinan di Unusida. Sekali lagi alhamdulillah luar biasa, mugi-mugi terus berkah Unusida bagi NU dan semuanya. Cekap semanten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.